Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah media pembelajaran ya. Kedua kalinya sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan beliau junjungan kita, suri tauladan kita yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yaitu zamannya dinul Islam, beliau Habib Ana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya untuk kontrak mata kuliah kita ya, seperti kawan-kawan Anda di semester-semester lain, bahwa yang pertama untuk absensi Anda cukup tulis nama Anda di kolom komentar. Yang kedua untuk pertanyaan silahkan tulis juga di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan koreksi. Setelah nanti dikoreksi akan saya jawab di pertemuan selanjutnya. Terus yang ketiga, Anda merangkum dari pertemuan kita, insya Allah ini aslinya untuk 3 pertemuan ya, perkuliahan ini 3 judul, 3 judul mata kuliah ya. Jadi nanti Anda cukup merangkum ya 1, 2 sampai 3 lembar ya, menggunakan kertas folio dan ditulis tangan ya. Baik ya, media pembelajaran ya, kita masuk ke pengertian media dulu karena kita masih awal perkuliahan ya. Jadi sebelum masuk ke media pembelajaran kita akan review dulu dari apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang belajar ya. Jadi apa yang disebut dengan belajar ya? Jadi belajar itu adalah suatu proses yang kompleks ya, yang terjadi pada diri setiap manusia ya sepanjang hidupnya. Jadi utlubul ilma minal mati lalahdi. Jadi manusia itu sepanjang hidupnya itu ya belajar. Termasuk Anda mau meninggal itu ya belajar. Belajar apa? Melafatkan lafaz tauhid ya, kalimat tauhid ya, syahadat ya, dengan lancar ya, supaya bisa membaca syahadat dengan lancar, itu juga adalah proses belajar. Makanya ada satu riwayat yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilalahdi ya. Jadi tuntutlah ilmu atau belajarlah Anda dari buayan, atau ketika Anda dilahirkan, atau Anda berada di dalam alam kandungan ya, sampai ke liang lahat ya. Setelah di liang lahat Anda sudah tidak belajar. Di sana ada nanti ada eksekusi, dan itu bukan bagian dari mata kuliah kita, itu hanya sebagai pembuka ya. Baik, jadi proses belajar itu ya terjadi karena adanya interaksi antara manusia yaitu dari seseorang dengan lingkungannya. Jadi interaksi itu adalah suatu pembelajaran ya, pembelajaran walaupun tidak secara formal. Ini kan masih definisi umum, bukan definisi khusus ya. Oleh karena itu ya, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja ya. Salah satu dari pertanda bahwa seorang itu telah belajar adalah adanya perubahan pada tingkah laku pada diri orang itu. Jadi belajar itu tidak hanya sebatas teori ya. Teori itu diaplikasikan dengan perilaku ya. Jadi
manusia itu berilmu ya juga harus berakhlak. Ilmu itu didapatkan dari belajar ya, sementara aplikasi dari ilmu itu adalah akhlak ya. Akhlak belajar ini adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu ya, yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan ya pada tingkat ya pengetahuannya, terus kemudian keterampilan dan sikapnya ya. Belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, itu belajar ya. Terus dari tidak terampil menjadi terampil, itu belajar. Dari sikapnya yang tadinya kurang bagus menjadi sikap yang bagus, itu adalah hasil dari belajar ya. Selanjutnya apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal ya di sekolah-sekolah ya, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa secara terencana ya, baik dalam aspek pengetahuan ya, keterampilan maupun sikap itu sendiri ya. Interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut itu dipengaruhi oleh ya lingkungannya ya, yang antara lain terdiri atas ya murid ya, terus kemudian guru ya, terus kemudian adanya petugas perpustakaan di sana ya, ada kepala sekolah ya, kepala sekolah ada bahan ajar ya, terus ada materi pelajaran ya, materi pelajaran itu sumbernya bisa dari buku ya, terus kemudian bisa dari modul ya, majalah, terus jurnal, selebaran, rekaman video seperti sekarang ini, terus audio seperti sekarang ini, dan seterusnya ya. Berbagai sumber belajar dan fasilitasnya ya, belajar itu mempunyai sumber belajar dan fasilitas ya, seperti proyektor ya, atau yang disebut overhead ya, perekam pita atau audio, dan ya, video, ada radio ya, terus kemudian ada televisi, ada komputer, terus kemudian ada perpustakaan ya, laboratorium ya, terus kemudian pusat-pusat sumber belajar ya, dan seterusnya. Itu merupakan pendukung daripada proses berlangsungnya proses pembelajaran. Selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya semakin mendorong upayanya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar itu ya. Jadi para guru itu atau Anda calon guru itu nantinya dituntut ya agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah ya, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman ya. Jadi setiap hari itu berkembang ya, bahkan setiap menit itu berkembang ya. Apalagi ketika Anda menjadi seorang guru nanti ya, murid-murid Anda nanti sudah megang yang namanya Android semua, menemukan kasus seperti ini, maka guru ya harus pandai-pandai menggunakan media untuk sebagai alat pengantar komunikasi itu ya. Jangan sampai ketika ada hal-hal yang terjadi seperti wabah sekarang ini, Anda hanya terdiam bahwa dan menganggap bahwa ini adalah hari libur. Itu tidak ya. Belajar dari rumah ya untuk semuanya ya. Artinya seperti sekarang bahwa saya mengaplikasikan YouTube ini ya, pembelajaran menggunakan YouTube ini ya, menggunakan konten ya. Terus kemudian ada beberapa pertimbangan ya. Sebetulnya ada selain ini, ada namanya Google Classroom ya, terus kemudian ada yang namanya Telegram ya, terus kemudian ada yang namanya grup WA dan seterusnya. Saya kira dengan keterbatasan kita ya lebih mudah menggunakan YouTube ini ya. Suka-suka Anda mau belajar di siang hari, sore hari, atau pagi hari ya, malam hari ya, itu ketika Anda senggang ya Anda bisa menggunakan ini, dan itu menjadi sebuah pertimbangan ya. Selanjutnya ya guru ini sekurang-kurangnya ya dapat menggunakan alat yang murah
ya, artinya alat sederhana dan efisien yang meskipun ini tidak terlalu mewah ya dan bersahaja, tetapi ini merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan ya, di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia ya. Guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia ya. Jadi tidak hanya jenengan menggunakan media yang sudah ada, tapi diusahakan membuat media pembelajaran yang belum tersedia, tapi ini mungkin sangat mungkin sekali untuk bisa dibuat sendiri. Oh, itu nanti ke selanjutnya ya. Nanti ke selanjutnya. Untuk melengkapi semua itu ya, untuk Anda menjadi terampil itu, guru-guru menjadi terampil harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentunya ya untuk tentang media pembelajaran itu ya. Yang menurut Hammalik ya, menurut Hammalik itu minimal ada 9 kriteria ya, 9 kriteria yang harus Anda kuasai ya. Yang pertama, media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefisienkan proses belajar mengajar. Jadi media itu satu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga informasi itu tidak bertele-tele ya, bentuk gambar ya, daripada Anda menceritakan sesuatu yang tidak jelas ya, misalkan tentang gajah, anak yang sama sekali belum tahu gajah ya, Anda menyampaikan dengan bahwa gajah itu belalainya panjang, kakinya 4, kakinya besar, hewannya besar ya, mempunyai ekor, terus kemudian badannya gemuk ya, mempunyai gading dan seterusnya, mending Anda membuat media dan sampaikan bahwa ini yang namanya gajah. Nah, itu kan akan lebih efisien daripada Anda berteori. Nah, itu adalah yang pertama ya. Jadi efektivitasnya harus jelas ya. Media itu adalah alat komunikasi ya untuk mengefektifkan proses belajar mengajar ya. Jadi waktunya sedikit tapi hasilnya akan banyak. Itu yang diharapkan. Terus yang B, fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Jadi fungsinya adalah mencapai tujuan dari pendidikan. Pendidikan ini tujuannya apa? Yang mencerdaskan anak bangsa ya. Terus kemudian pendidikan itu bertujuan agar manusia menjadi manusia, karena memang pendidikan itu tugasnya adalah memanusiakan manusia. Jadi menjadikan manusia yang utuh, manusia yang berperadaban, manusia yang memiliki ya karakteristik yang diharapkan mampu diterapkan atau diaplikasikan di masyarakat ya. Terus kemudian yang C itu seluk-beluk proses belajar. Jadi seluk-beluk proses belajar ini sangat dibutuhkan ya, karena tanpa mengetahui seluk-beluk proses pembelajaran ini, Anda akan belajar ya semua Anda sendiri, karena memang Anda tidak mengetahui ya, minimal dari materinya apa ya, terus kemudian cara menyampaikannya bagaimana ya, terus metode penyampaiannya bagaimana, apakah ini menggunakan praktik, apakah ini menggunakan teori, apakah ini menggunakan demonstrasi ya, apakah ini menggunakan dan lain sebagainya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ya, hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. Jadi ada korelasinya, ada hubungannya antara metode yang akan diterapkan dengan media pendidikannya ya. Jangan sampai media pendidikan ini sama metode nggak nyambung ya, maka yang terjadi bukan mempermudah, maka malah justru akan memperkeruh ya. Kalau media yang akan Anda gunakan itu misalkan praktek sholat ya, praktek sholat
materi pelajarannya praktek sholat, terus media Anda yang Anda gunakan itu adalah media tentang gambar, ya tentunya itu walaupun akan membantu tapi kurang efektif, ya. Lebih baik menggunakan audio dan anak suruh praktek mengikuti video, mohon maaf, menggunakan video dan anak akan praktek mengikuti video itu. Terus Anda di belakang tinggal mengarahkan anak bagaimana cara ruku, ya, cara bacaan, ya, terus kemudian cara itidal dan seterusnya. Kemudian yang keenam, ya, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Jadi pemilihan dan penggunaan media pendidikan ini harus senantiasa diperhatikan, ya. Jangan sampai Anda salah memilih, ya. Kalau Anda salah memilih maka keefektifannya sekali lagi akan berkurang, ya. Terus yang G, ya, yang ke-7, ya, berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Anda harus paham, ya, jenis-jenis alat pendidikan, ya. Terus teknik-teknik media pendidikan, ya. Kemudian tekniknya bagaimana, ya, teknik aplikasinya media tersebut untuk agar dapat efektif dalam pengaplikasiannya. Kemudian yang ke-8, media pendidikan dalam setiap mata pelajaran, ya, karena setiap mata pelajaran itu mempunyai karakteristik masing-masing, ya. Anda sebagai calon guru itu harus paham, ya, harus paham bahwa media pembelajaran olahraga itu sebetulnya nanti menggunakan media yang seperti apa. Pembelajaran guru agama itu media-medianya yang dibutuhkan apa saja, ya. Terus kemudian guru matematika itu medianya kira-kira yang dibutuhkan apa saja. Itu Anda harus pahami, ya. Terus yang terakhir adalah usaha dan inovasi dalam media pendidikan. Jadi media pendidikan itu nggak boleh stagnan. Harus ada inovasi-inovasi baru. Harus ada pembaharuan dalam aplikasinya. Ya, nggak boleh monoton, ya. Nggak boleh monoton, ya. Dengan demikian, ya, dari ke-9 hal tadi, ya, dapat disimpulkan bahwa media itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar, ya, demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Jadi secara umum itu, secara global, hasil dari pendidikan itu setelah dia lulus, tapi hasil pembelajaran itu setelah adanya evaluasi, ya, kalau sekarang tiap semesternya, ya, tiap semesternya mata pelajarannya apa, terus kemudian indikatornya atau tolak ukurnya apa, keberhasilan itu apa, terus evaluasinya bagaimana. Itu pembelajaran. Kalau pendidikan itu setelah dia menjadi alumni itu keterampilan apa yang bisa dia yang sekarang dia kuasai, ya. Jadi itu berawal dari visi dan misinya dulu itu. Ini pelajaran ini ada di kurikulum, ya. Baik, pengertian media, ya, sekarang, ya. Pembelajaran tadi sudah untuk sebagai pengantarnya, sekarang pengertian media, ya. Jadi kata media ini, ya, berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu medius, ya, yang secara harfiah berarti tengah, ya, atau perantara atau pengantar, ya, atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan, ya. Itu arti dari media, ya. Menurut Garlatz dan Eli, ya, pada 1971 itu mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, ya, terus kemudian materi, ya, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap,
ya. Jadi ini adalah arti secara umum ya. Dalam pengertian ini ya, guru, terus kemudian buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media. Jadi media itu dalam arti secara umum itu adalah guru ya, terus kemudian buku teks ya, atau materi-materi yang kita siapkan itu termasuk media, dan lingkungan sekolah ya, dan lingkungan sekolah. Tapi ini adalah definisi media masih secara umum menurut Carlac dan Ellie ya. Tapi secara lebih khusus ya, pengertian media dalam proses belajar mengajar ya lebih cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis ya, atau fotografis ya, atau elektronis ya, atau untuk menangkap ya, terus kemudian memproses ya, dan menyusun kembali informasi visual atau verbalnya. Ya, jadi media itu dalam arti yang khusus ya, pengertiannya adalah sebagai alat ya, seperti grafis ya, grafis itu grafik ya, terus kemudian fotografis seperti foto-foto itu ya, atau elektronis itu bisa berupa audio ya, berupa video ya, terus kemudian berupa software ya, atau di sana ada PowerPoint ya, atau Microsoft Word dan seterusnya lah, banyak sekali. Kemudian batasan lain telah pula dikemukakan oleh para ahli ya, yang sebagian diantaranya ya, akan disebutkan atau diberikan ya berikut ini ya. Yang pertama, AICT ya, atau yang disebut dengan Association of Education and Communication Technology ya, pada tahun 1977 ya, memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk ya, dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan ya, atau informasi. Nah, di samping sebagai sistem menyampai atau pengantar ya, media yang sering diganti dengan kata mediator ya, menurut Fleming ini pada 1987 adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan ya, dalam dua pihak dan mendamaikannya ya. Makanya ada namanya mediasi atau mediator. Dengan istilah mediator ya, media ini menunjukkan fungsi atau peran ya, fungsi atau perannya yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar siswa ya, yaitu guru dan siswa, dan isi pelajaran ya. Di samping itu, mediator ya, atau orang yang menjadi ya, pemediasi itu dapat pula mencerminkan pengertian ya, bahwa setiap sistem pembelajaran yang melakukan peran mediasi itu ya, mulai dari guru ya sampai kepada peralatan paling canggih ya, dapat disebut media ya. Jadi ringkasnya ya, media itu adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Ini menurut daripada AICT tadi ya. Kemudian menurut Heinig ya dan kawan-kawan ya, pada tahun 1982 itu mengemukakan istilah medium ya, sebagai perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima ya. Jadi televisi, film ya, foto, terus kemudian radio, rekaman ya, terus kemudian gambar ya,
yang diproyeksikan ya. Terus kemudian bahan-bahan cetak dan sejenisnya adalah media komunikasi ya. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media itu disebut media pembelajaran ya. Walaupun dalam media pembelajaran ya ada juga media komunikasi ya. Tapi ya tetap bisa saja ya. Bedanya hanya tipis ya. Sejalan dengan batasan ini, Hamijoyo ya dalam Lateheru 1993 ya memberikan batasan media ya sebagai semua bentuk perantara ya, yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide-ide, gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat ya, sehingga gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju ya. Jadi adalah proses ini lebih lari ke proses transformasi ya. Lebih ke proses penyampaian informasi ya. Itu media menurut Hamijoyo ya. Hamijoyo itu ya. Selanjutnya media ini atau media pendidikan ya kerap kali digunakan secara bergantian ya dengan istilah ya alat bantu atau media komunikasi ya seperti yang dikemukakan oleh Hambalik ya pada tahun 1986 ya, di mana ia melihat bahwa hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media komunikasi. Sementara itu Gens ya, Gagne itu atau Gens saya bacanya, dan Bright ya atau Briggs ya pada 1975 atau 1975 secara implisit ya mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik ya digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran ya, yang terdiri di antaranya adalah buku ya, materi pengajaran ya, terus kemudian yang terdiri tape recorder ya, kaset ya, video ya, video kamera. Video ini ada dua, video kamera dan video recorder ya, film ya, slide ya atau bisa Anda ambil di PowerPoint itu biasanya, foto ya, terus kemudian gambar ya, grafik ya boleh, terus ada lagi televisi ya, dan seterusnya. Dengan kata lain ya, kesimpulannya ini media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik ya yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar ya. Itu adalah media ya. Di lain pihak ya, kemudian National Education Association memberikan definisi ya yang lebih spesifik ya, media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual ya, dan peralatannya. Ini lebih simpel. Dengan demikian media dapat dimanipulasi ya, dilihat ya, didengar atau dibaca. Ya, ini lebih simpel ya. Tapi ini adalah arti secara umum. Itu tadi secara bahasa ya. Terus kemudian istilah media ya, bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan dengan kata teknologi ya, yang berasal dari kata lain tech ya, tekne ya, atau dalam bahasa Inggrisnya art ya, dan logos ya bahasa Indonesianya adalah ilmu ya. Dan jadi ilmu tentang artistik ya, ilmu tentang teknik ya. Kemudian menurut Webster ya,
pada tahun 1983 ya, art adalah keterampilan atau skill ya, art ya. Jadi artis itu orang yang dianggap memiliki keterampilan ya, artis itu kan. Ya, dari kata art, ART. Adalah keterampilan atau skill yang diperoleh lewat pengalaman ya, studi dan observasi. Dengan demikian, teknologi tidak lebih dari suatu ilmu yang membahas tentang keterampilan yang diperoleh lewat pengalaman ya, terus kemudian lewat studi ya, dan lewat observasi ya. Pengalaman Anda yang apa yang pernah Anda alami itu namanya pengalaman ya. Studi, belajar ya, belajar ini bukan hanya belajar dalam kelas, belajar dari segi apapun, belajar dari di tempat manapun ya. Terus kemudian melakukan observasi. Observasi itu adalah terjun langsung ya ke dalam suatu suatu daerah atau suatu tempat yang mana Anda bisa mengindrakan segala sesuatunya, itu namanya observasi ya. Bila dihubungkan dengan pendidikan dan pembelajaran ya, maka teknologi mempunyai pengertian ya sebagai berikut ya, sebagai berikut. Jadi teknologi itu adalah perluasan konsep tentang media ya. Jadi media itu dikembangkan ya, perluasan konsepnya dikembangkan ya, di mana teknologi bukan sekedar benda ya, alat ya, bahkan perkakas, tetapi tersimpul ya pula dalam sikap, perbuatan ya, terus kemudian organisasi ya, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu ya, itu yang disebut dengan teknologi. Jadi tidak hanya alat benda, tapi juga sikap ya dan perbuatan manusia, sikap, perbuatan dan organisasi ya, kemudian manajemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu, itu yang disebut dengan teknologi yang berhubungan dengan aplikasi ilmu. Baik, selanjutnya erat hubungannya dengan istilah teknologi ketika kita juga mengenal kata teknik ya. Teknik dalam bidang pembelajaran bersifat apa yang sesungguhnya terjadi antara guru dan murid ya, itu teknik ya, atau teknis ya. Ia merupakan suatu strategi khusus ya. Banyak ahli yang menurut para ahli ya, yaitu Anthony pada 1963, terus kemudian Richard dan Rogers pada 1982 ya, menjelaskan pula bahwa teknik itu adalah prosedur dan praktik yang sesungguhnya dalam kelas ya. Jadi aplikasi dari teori-teori ya, itu disebut dengan teknik atau teknis ya, atau aplikasinya. Dari sini tampak jelas bahwa teknologi bukan hanya perbuatan kapal terbang ya, model mutakhir dan semisalnya saja ya, tetapi melipat kertas jadi kapal, terbang mainan, itu juga hasil dari teknologi ya. Karena itu juga merupakan suatu keterampilan dan seni, skill, tapi skill yang sederhana. Kalau seumpamanya sudah menjadi kapal terbang, itu kan skill penerapan skill dan seni yang sangat rumit ya. Barangkali inilah yang menyebabkan beberapa kalangan lantas membagi pengertian teknologi menjadi dua macam ya. Ada yang disebut dengan teknologi tinggi atau teknologi canggih ya, seperti kapal ya, komputer ya, terus kapal terbang ya, terus kemudian helikopter dan seterusnya ya. Ada pula yang disebut dengan teknologi tradisional ya, teknologi pembelajaran agama ya, teknologi pembelajaran agama, sementara masih kewawasan pengertian teknologi tradisional ya. Dengan demikian, kalau ada teknologi pembelajaran agama misalnya, maka dari itu
akan membahas masalah-masalah bagaimana kita memakai media dan alat bantu dalam proses mengajar agama, ya. Akan membahas masalah-masalah ya keterampilan, ya di situ ada sikap, ya ada perbuatan, dan ada strategi proses belajar mengajar agama, ya. Dalam kegiatan belajar mengajar, ya seling pula pemakaian kata media pembelajaran, ya, atau digantikan dengan istilah-istilah seperti alat pendengar, ya, bahan pengajaran, atau dalam bahasa Inggrisnya instruksional material, ya, terus kemudian komunikasi pandang atau dengar yang disebut dengan audio visual communication, ya, pendidikan alat peraga pandang atau disebut visual education, ya, teknologi pendidikan atau educational technology, ya, atau alat peraga dan media penjelasan lainnya, ya. Berdasarkan uraian beberapa batasan tentang media yang saya sebutkan tadi, ya, berikut ini dikemukakan, ya, akan dikemukakan ciri-ciri umum yang terkandung pada setiap batasan itu, ya. Yang pertama, media pendidikan itu memiliki pengertian fisik, ya, yang dewasa ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, ya, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Ya, jadi media pendidikan itu fisiknya itu tampak jelas, ya, terus kemudian kelima indera kita itu bisa mendeteksi itu, ya, secara kasat mata, ya, secara indrawi bisa kita rasakan, ya. Ya, mulai dari dilihat, didengar, ya, diraba, ya, minimal 3 itu. Terus yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non fisik, ya, yang dikenal sebagai software, ya. Yang tadi hardware, ini software atau yang disebut dengan perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras, ya, yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Ya, kalau hardware-nya adalah komputer, sementara software-nya adalah isi dari komputer, yaitu PowerPoint, Microsoft Word, itu software itu namanya. Terus kemudian ada Corel, ya, program-program itu namanya software. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga, penekanan media pendidikan, ya, terdapat pada visual dan audio, ya. Visual dan audio itu visual itu dapat dilihat, sedangkan audio itu dapat didengarkan, ya. Jadi seperti di YouTube ini, ya, Anda menggunakan media pendidikan atau media pembelajaran, yaitu audio visual, karena audio visual ini bisa dilihat dan bisa didengarkan, ya. Terus yang keempat, ya, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu, ya, pada proses belajar, ya, baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi media pendidikan itu adalah alat bantu, ya, pada proses belajar, ya, boleh di ruangan, ya, dan bisa juga di luar kelas. Yang jelas alat itu untuk membantu, ya, untuk membantu proses belajarnya. Yang kelima, media pendidikan ini digunakan dalam rangka komunikasi, ya, dan interaksi guru, ya, dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi media pembelajaran atau media pendidikan ini digunakan dalam rangka komunikasi, ya, komunikasi, ya, antara guru dan murid, ya. Jadi kalau enggak bisa dijadikan alat untuk komunikasi, itu namanya bukan media pembelajaran, ya. Yang keenam, media pendidikan, ya, dapat digunakan secara massal, ya, misalnya radio, televisi, ya,
radio dan televisi ini sebuah media pembelajaran yang efektif, tapi ya memiliki kelemahan karena nanti akan terjadi komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu ketika anak menonton televisi atau mendengarkan radio, dia tidak paham, dia bingung akan tanya siapa, ya. Makanya ketika nonton radio dan televisi, anak ini diusahakan ada pendampingnya, ya. Ketika nanti anak menemukan satu kejanggalan, ya, terus atau ketidakpahaman, nanti dia bisa bertanya kepada yang lebih dewasa, ya. Makanya radio dan televisi ya ini adalah merupakan satu media pendidikan juga, tapi kelemahannya adalah komunikasinya satu arah, ya. Terus kemudian kelompok besar dan kelompok kecil, ya. Yang tadi secara massal, ya, media secara massal, ya, radio dan televisi itu semua bisa mendengarkan, semua bisa melihat, ya. Kelompok besar dan kelompok kecil, ya, misalnya film, ya, slide, ya, video, UHP itu kelompok besar ataupun kelompok kecil. Kelompok besar misalkan untuk mengisi seminar-seminar, ya. Terus kemudian kelompok kecil ya misalkan satu kelas saja, atau satu kelas nanti dibagi berapa sesi atau berapa tahapan, itu kelompok kecil namanya, ya. Atau bisa juga perorangan, ya, yang untuk perorangan ini ya modul, ya, modul Anda diberikan kalau kuliah diberikan modul, ya. Terus kemudian komputer, ya, komputer itu biasanya satu anak satu, ya. Radio tip, ya, radio tip itu kaset, ya, kaset itu diberikan setiap anak satu-satu, ya, kasetnya itu biar di setel sendiri, atau video recorder, ya, diambil dari flash disk, ya. Terus kemudian anak nanti disuruh menyetel itu menghidupkan, ya, menghidupkan, mendengarkan, melihat dan mendengarkan di rumah, ya. Yang ketujuh, sikap, perbuatan, sikap, ya, terus kemudian perbuatan, ya, terus kemudian organisasi, ya, terus kemudian strategi dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu, ya. Itu 7 kriteria, ya, atau 7 ciri-ciri umum. Baik, yang selanjutnya tadi yang sudah pengertian media pengantar, ya, pengantar pengertian pembelajaran. Yang B tentang pengertian media. Sekarang yang C itu adalah landasan teoritis penggunaan media pendidikan, ya. Jadi ada landasan teorinya, bukan hanya sebatas ngarang-ngarang saja penggunaan media ini. Bukan hanya dasarnya, tidak hanya nulis-nulis semaunya, ya, tidak hanya berbicara semaunya, tapi ada landasan teorinya penggunaan media pendidikan ini. Pemerolehan, ya, pengetahuan dan keterampilan, ya, perubahan-perubahan sikap dan perilaku, ya, dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru, ya, dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, ya. Terus menurut Brunner, ya, pada tahun 1966, ya, ada 3 tingkatan utama modus belajar, ya, yaitu pengalaman langsung, ya, yang disebut dengan enaktif, ya. Yang kedua adalah pengalaman piktorial, ya, atau pengalaman gambar, ya, yang disebut dengan ikonik, ya, dan pengalaman abstrak yang disebut dengan simbolik, ya. Pengalaman langsung ini adalah mengerjakan, ya, misalnya arti kata simpul, ya, dipahami dengan langsung membuat simpul, ya. Pada tingkatan kedua yang diberi label ikonik, artinya gambar atau image, ya. Kata simpul ini dipelajari
dari gambar ya, atau lukisan ya, atau foto ya, atau film ya. Meskipun siswa belum pernah mengikat tali ya untuk membuat simpul ya, mereka dapat mempelajari dan memahaminya dari gambar ya. Gambar-gambar di pramuka itu kan ya, panduan pramuka itu kan biasanya ada gambar tali-tali. Salah satunya adalah tali simpul. Dengan gambar itu anak nanti akan melakukan melakukan metode yang sama seperti ada yang ada di gambar ya. Selanjutnya pada tingkatan simbol itu siswa membaca ya atau mendengar, melihat ya kata simpul dan mencoba mencocokkannya dengan simpul pada image mental atau mencocokkannya dengan pengalamannya ya, membuat simpul itu ya. Ketiga tingkatan pengalaman ini saling berinteraksi dalam upaya memperoleh pengalaman ya. Pengalaman itu ya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru ya. Tingkatan pengalaman pemerolehan hasil belajar seperti itu digambarkan oleh Dell ya pada tahun 1969 ya, sebagai suatu proses komunikasi. Materi yang ingin disampaikan dan diinginkan siswa dapat menguasainya disebut sebagai pesan ya. Guru sebagai sumber pesan menuangkan pesan ke dalam simbol-simbol tertentu atau yang disebut dengan encoding ya. Dan siswa sebagai penerima menafsirkan simbol-simbol tersebut sehingga dipahami sebagai pesan atau decoding ya. Cara pengolahan pesan oleh guru dan murid dapat digambarkan pada gambar. Jadi menurut Dell ini yang terdapat dalam gambar ya, mohon maaf tidak bisa saya tampilkan ini ya, tabel sebetulnya bukan gambar ya. Itu ada yang disebut dengan pesan yang diproduksi ya, dengan apa, dan pesan dicerna dan diinterpretasikan dengan apa. Ya, misalkan pesan yang diproduksi dengan berbicara, ya, menyanyi, memainkan atau alat musik, ya, dan sebagainya, itu pesan yang dicerna, ya, atau diinterpretasikan dengan apa? Ya, dengan cara mendengarkan. Ya. Terus kemudian ada yang kedua namanya memvisualisasikan atau pesan diproduksi dengan memvisualisasikan melalui film. Ya, boleh atau foto boleh ya, atau menggunakan lukisan boleh, gambar boleh ya, menggunakan grafik boleh ya, kartun atau gerakan-gerakan nonverbal itu ya, pesan itu dicerna dan diinterpretasikan dengan cara mengamati ya. Yang ketiga menulis atau mengarang ya. Menulis atau mengarang ya, itu pesan itu diproduksi oleh seseorang ya, dan bisa dicerna dan diinterpretasikan dengan cara membacanya. Dan itu jelas sekali bahwa media itu adalah satu alat penyampaian pesan ya, yang disampaikan oleh seseorang ya, dan diterima oleh seseorang pula ya, pihak pertama ke pihak kedua ya, dengan cara bisa mendengar ya, terus bisa mengamati dan juga bisa dengan cara membacanya gitu. Uraian-uraian yang telah saya sebutkan tadi itu memberikan petunjuk ya, bahwa agar proses belajar mengajar dapat berhasil ya dengan baik ya, siswa itu sebaiknya diajak ya untuk memanfaatkan semua alat inderanya ya. Jadi guru ini berupaya untuk menampilkan rangsangan ya, atau yang disebut dengan stimulus ya. Nanti kalau stimulusnya sudah
keluarkan atau guru memberikan sebuah stimulus ya atau rangsangan terhadap siswa, diharapkan siswa juga akan memproses atau meresponnya ya sebagai bentuk respon dari stimulus ya. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima ya dan mengolah informasi, tentunya semakin besar kemungkinan ya informasi tersebut dapat dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan siswa tersebut ya. Dengan demikian siswa diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah ya dan baik ya pesan-pesan dalam materi yang disajikan ya. Membaca kembali hasil-hasil penelitian tentang belajar melalui stimulus gambar dan stimulus kata atau visual dan verbal menyimpulkan bahwa stimulus ya, visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali ya, menghubung-hubungkan fakta dan konsep ya. Sementara di lain pihak ya stimulus verbal memberi hasil belajar yang lebih apabila pembelajaran itu melibatkan ingatan yang berurut-urut ya. Hal ini merupakan salah satu bukti dukungan atas konsep dual coding hypothesis atau hipotesis coding ganda ya. Dari Paivio ya 1971. Itu, ya. Konsep ini mengatakan bahwa ada dua sistem ingatan manusia ya. Satu untuk mengolah simbol-simbol verbal ya, kemudian menyimpannya dalam bentuk proposisi image, dan yang lainnya untuk mengolah image nonverbal yang kemudian disimpan dalam bentuk proposisi verbal ya. Belajar dengan menggunakan indera ganda ya, pandang dan dengar ya berdasarkan konsep di atas akan memberikan keuntungan bagi siswa ya. Siswa akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran ini disajikan hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar ya. Para ahli memiliki pandangan yang searah mengenai hal itu ya. Perbandingan memperoleh hasil belajar melalui indera pandang dan indera dengar ya sangat menonjol perbedaannya ya. Kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang ya, dan hanya sekitar 5% ya diperoleh melalui indera dengar, dan 5%-nya lagi dengan indera lainnya ya. Jadi sangat signifikan ya antara perbedaannya ya. 90% hasil belajar itu diperoleh melalui indera pandang. Jadi visualisasi itu untuk belajar itu lebih efektif ya ketimbang hanya anak suruh mendengar ya. Ya jadi Anda nyerocos ya itu selama sekian puluh menit itu ya hanya 5% yang dapat diserap oleh siswa ya. Dan 5%-nya lagi itu dibagi-bagi ya. Panca indera kan mata, hidung ya dari penciuman misalkan ya, terus kemudian dari indera perasa misalkan seperti lidah ya, atau indera peraba ya. Yang paling banyak mendominasi adalah indera penglihatan dari mata ya. Mata itu memberikan efek yang sangat luar biasa ya. Anda melihat apa ya di suatu tempat ya, nanti ketika Anda sudah tidak berada di situ lagi di rumah, tapi Anda masih bisa menggambarkan bahwa sesuatu itu terletak di sana dan madep ke sana terus bentuknya seperti itu masih bisa. Itu kehebatan dari visual. Makanya ini mengatakan bahwa visual ya, atau indera penglihatan itu lebih fungsinya 90% ya.
yang 5% dari mendengar. Apa yang Anda dengar itu biasanya Anda lupa. Ya, terus kemudian yang 5% lagi itu dari indera-indera lainnya ya, selain daripada melihat dan mendengar. Baik, untuk selanjutnya yaitu salah satu gambar yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori ya, penggunaan media dalam proses belajar adalah Dell's cone of experience ya, atau yang disebut dengan diagram kerucut ya. Diagram kerucut ini merupakan elaborasi yang rinci dari konsep 3 tingkatan pengalaman ya, yang ditemukan oleh Brunner sebagaimana diuraikan sebelumnya ya. Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung atau konkret ya, terus kemudian kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang ya, terus kemudian melalui benda-benda tiruan ya, sampai kepada lambang verbal atau abstraksi ya. Semakin ke atas di puncak kerucut ya, semakin abstrak media penyampaian pesan ya. Perlu dicatat bahwa ya, urutan-urutan ini tidak berarti proses belajar dan interaksi mengajarkan bahwa belajar harus selalu dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajarnya. Ya, jadi diagram kerucut itu paling tidak bagiannya itu terdiri dari sekitar 8 ya. Yang pertama itu dari pengalaman langsung ya. Terus kemudian naik lagi tingkatan benda tiruan atau pengamatan ya. Yang selanjutnya ke atasnya lagi yang disebut dengan dramatisasi ya, terus yang selanjutnya ke karya wisata ya, terus kemudian naik lagi ke televisi ya, terus gambar hidup ya, gambar diam ya, lambang visual dan lambang kata. Jadi semuanya ada 9, mulai dari yang konkret sampai dengan yang abstrak ya. Lambang kata, yang terakhir adalah lambang kata ya. Baik, yang D adalah ciri-ciri media pendidikan ya. Ciri-ciri media pendidikan ini ya, menurut Gerlach dan Ellie ya, pada 1971 ya, mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk ya, mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media, yang memungkinkan guru tidak mampu atau kurang efisien ya, melakukannya. Yang pertama ya, ciri fiksatif atau fixative property. Yang pertama ya, ciri-ciri medianya. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam ya, menyimpan, terus kemudian melestarikan ya, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek ya. Suatu peristiwa atau objek ini dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi ya, terus kemudian video tip ya, audio tip ya, disket komputer dan film ya. Suatu objek yang telah diambil gambarnya direkam ya, terus kemudian dengan kamera atau video kamera ya, dengan mudah dapat diproduksi dengan mudah kapan saja diperlukan ya. Dengan ciri fiksatif ini media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransformasikan tanpa mengenal waktu ya. Jadi mudah sekali ya untuk fixative property ini ya. Kita kalau sekarang sudah lah ya, jenengan gak bingung lagi ya, tinggal sampean buka saja Android Anda bisa
menyimpan kejadian itu ya seumur hidup Anda. Seumur hidup Anda, bahkan ketika Anda mati ya kejadian itu masih bisa dilihat ya, karena adanya video itu tadi ya, yang sampean ambil di Android itu tadi ya. Selanjutnya ciri ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek-objek yang telah direkam ya atau disimpan dengan format media yang ada tentunya dapat digunakan setiap saat ya, jadi kapanpun ya. Anda sudah ada filenya, tinggal buka saja ya. Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali ya dalam satu dekade atau satu abad ya, misalkan gerhana matahari ya, terus kemudian ada bintang yang hanya terjadi setiap 350 tahun sekali ya, dia menampakkan diri, itu kan ketika kita masukkan ke dalam kita rekam, kita masukkan dalam video, dan itu akan tersimpan selamanya ya, abadi ya. Prosedur laboratorium yang rumit dapat direkam dan diatur untuk kemudian direproduksi berapa kali pun pada saat diperlukan ya. Demikian pula kegiatan siswa dapat direkam untuk kemudian dianalisis ya dan dikritik oleh siswa sejawat baik secara perorangan maupun secara kelompok ya. Ini ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua yaitu ciri manipulatif atau manipulatif property ya. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan ya karena media memiliki ciri manipulatif ya. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar ya, atau yang disebut dengan time lapse recording ya. Misalnya bagaimana proses larva menjadi kepompong ya, kemudian menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut ya. Kan ada aplikasinya itu ya. Di samping dapat dipercepat ya, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman video ya. Itu semua sudah bisa lah ya kalau cuman edit video ini. Yang jenengan tinggal cari aplikasi ya di Google Play Store ya, terus kemudian Anda download, kemudian Anda pelajari ya. Nah, itu sangat mudah sekali. Jadi memanipulasi kejadian ya atau objek dengan jalan mengedit hasil rekaman ya, itu dapat menghemat waktu tentunya ya. Proses penanaman dan panen gandum misalkan ya, pengolahan gandum menjadi tepung misalkan, penggunaan tepung untuk membuat roti dan seterusnya, maka itu bisa kita potong-potong videonya. Kita videonya kan lengkap itu biasanya, tapi nanti kalau waktunya yang panjang ya kita potong-potong saja ya. Itu yang disebut dengan manipulatif ya, walaupun tidak sesuai dengan aslinya tapi minimal esensi dan substansinya kena semua ya. Itu yang ke B, ciri manipulatif. Yang terakhir ciri distributif atau distributive property ya. Ciri distributif ya dari media ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ya ditransformasikan melalui ruang ya, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa ya, dengan stimulus pengalaman tentunya yang relatif sama ya mengenai kejadian itu ya. Dewasa ini distribusi media tidak hanya terbatas pada satu kelas atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di dalam wilayah tertentu ya, tetapi juga media itu misalnya rekaman video audio ya, disket komputer dapat disebar ke seluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja ya, seperti sekarang ini ya, tidak hanya sebatas kelas manajemen ya, kelas manajemen
semester 4 saja, tapi tujuan utamanya untuk manajemen semester 4 ya. Tapi kan ini bisa diakses oleh tidak hanya semester di perguruan tinggi Anda saja, bahkan ini bisa diakses seluruh dunia gitu. Ini distributif property ya, cirinya. Sekali informasi itu direkam ya dan diformat media ya, media apa saja ya, ia dapat diproduksi beberapa kali pun ya, dan siap digunakan secara bersamaan ya di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang ya di suatu tempat ya. Konsistensi informasi yang telah direkam akan terjamin ya sama ya atau hampir sama dengan aslinya ya, itu kan melalui perkembangan perkembangan media pembelajaran yang sangat luar biasa ya. Ini yang disebut dengan ciri distributif. Baik, mungkin cukup ini saja ya pembelajaran atau penyampaian mata kuliah media pembelajaran di pertemuan pertama dan kedua ya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu ya. Saya ingatkan kembali yang pertama Anda harus absen ya, di kolom komentar sebutkan nama Anda dan kelas ya. Terus kemudian Anda kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen ya. Yang terakhir, kalau ada Anda harus merangkum ya 1 sampai 2 atau 3 lembar folio ya, dari apa yang saya sampaikan ya. Nanti dikumpul setelah kita bisa bertatap muka kembali ya. Baik, cukup sekian dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun ya. Pesan saya, jaga kondisi badan ya, jaga kesehatan, jangan lupa makan ya, terus kemudian minum yang cukup ya, rajin berolahraga, tetap semangat ya, walaupun di rumah aja ya, tetap produktif. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.